Ada peristiwa yang tidak pernah bisa saya lupakan ketika umur saya ketika itu mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Saya sedang bermain kelereng bersama kawan saya, 2 orang kawan saya di sebelah ruang tamu di Bandung Utara, di sebuah rumah di Bandung Utara. Kemudian ada 4 orang tentara masuk ke dalam rumah dan dia menghardik paman saya. Anda akan sangat repot karena kami sekarang tahu bahwa Anda memelihara anak setan. Bahwa Anda memelihara anak Aidit, 3 anak Aidit bersama Anda. Di mana mereka sekarang? Saya akan membunuh mereka semua. Begitu kira-kira. Semua dialog itu saya tangkap dari balik jendela dan saya lompat kembali ke tempat main saya. Dan saya mencoba setenang mungkin bermain kelereng. Dan betul mereka muncul bersamaan dan paman saya cukup tenang menjelaskan. Dia katakan bahwa kalau memang ini yang kalian anggap sebagai anak setan dan kalian ingin membunuh, silakan saja. Dan memang pistol dicabut dan pelatuk ditarik dan ditodongkan di belakang kepala saya. Sebetulnya saat itu saya gemetar luar biasa dan sakit luar biasa. Tetapi saya berusaha sedapat mungkin untuk kelihatan seolah tidak terjadi apa-apa. Pistol sudah berada di belakang kepala saya. Untungnya ketika itu salah satu dari mereka mengatakan bahwa dalam bahasa Sunda ya, gendingan leutik keneh euy. Jadi artinya kira-kira oh ternyata mereka masih kecil gitu. Dan saya merasakan bagaimana pistol itu kemudian ditarik pelan-pelan dan disarungkan kembali ke sarung pistolnya oleh si penodong itu. Ada waktu yang cukup lama pada diri saya membenci mereka-mereka yang memiliki bedil senjata. Cukup lama sampai dan saya mahasiswa, saya merasa sangat benci dengan orang yang memiliki senjata. Melihat kenyataan bahwa diskriminasi dan stigmatisasi terhadap anak-anak PKI atau mereka yang dituduhkan PKI itu cukup luar biasa. Mereka enggan sekali untuk berkawan, berteman, atau kalau saya tanyakan kepada kawan saya, mereka selalu menceritakan peristiwa itu memang peristiwa yang luar biasa jahatnya dari orang-orang PKI, kira-kira itu. Itu membuat saya sebetulnya sedikit ciut karena saya nggak bisa bayangkan bahwa ayah saya didaulat sebagai seorang yang betul-betul mengerikan, bengis, kejam, bahkan lebih mengerikan dari hantu. Campuran antara takut dan marah. Dan saya belakangan akhirnya saya marah kepada rezim yang membuat stigma atau diskriminasi yang luar biasa terhadap mereka-mereka yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Saya bisa mengalihkan kemarahan, ketegangan saya dengan berjalan kaki naik ke puncak-puncak gunung di hampir seluruh Pulau Jawa ya. Dan saya bisa berteriak sekeras-kerasnya di puncak gunung. Nggak ada orang mau komentari kalau saya berteriak di puncak gunung, pasti. Saya masuk sebuah perkumpulan pencinta alam dan pendaki gunung, Wanadri di Bandung. Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri tahun 81. Setelah melalui sebuah proses yang sangat sulit, sangat berat selama 30 hari kira-kira, akhirnya kami dilantik. Upacara dimulai dan diumumkan bahwa Inspektur Upacara Letnan Jenderal Sarwo Edi Purnawirawan. Tiba-tiba saya bergetar. Campuran antara kemarahan dan ketakutan. Saya tahu siapa dia. Dan tidak ada orang yang tidak tahu siapa dia untuk peristiwa tahun 65. Ketika itu dia menjadi komandan RPKAD ya. Dan memang ada acara di mana kemudian Pak Sarwo ini memberi selamat
kepada setiap siswa yang telah melampaui pendidikan dasar tersebut satu persatu. Ketika dia berhadapan di depan saya berusaha untuk berani menatap matanya, dan dia memegang tangan saya. Saya tidak tahu bahwa dia tahu saya. Saya baru tahu ketika dia memeluk badan saya. Dan dia mengatakan, Ilham, saya bangga Anda telah menyelesaikan pendidikan dasar ini. Pelukan itu cuma mungkin beberapa detik, mungkin 5-10 detik kira-kira. Tetapi itu adalah pelukan satu-satunya dari Sarwo Edy untuk 72 siswa. 2 tahun kemudian, tahun 83, saya tidak lagi jadi siswa. Saya menjadi komandan operasi untuk pendidikan dasar itu. Kemudian dia melihat persiapan kami dan dia lihat saya. Kemudian dia menepuk saya dan mengatakan, Ilham, kali ini saya dengar kamu jadi komandan operasi. Oh iya Pak Sarwo, saya bilang. Dan Pak Sarwo bilang, Ilham, sebelum acara mulai, mari kita ngobrol sebentar. Dan dia melihat kabut, dia orangnya tenang sekali, tapi kelihatan jiwanya bergelora ya. Kemudian dalam hening dan di tengah kabut seperti itu, dia mengucapkan kata-kata yang tegas, tapi perlahan-lahan dia katakan begini, Ilham, ketika itu adalah tugas buat saya. Ketika itu, saya merasa apa yang saya lakukan adalah benar. Tapi lama kemudian, berpuluh tahun kemudian, saya sadar mungkin yang saya lakukan itu keliru. Itu buat saya sangat menggugah. Kemudian yang terjadi adalah dia menatap mata saya cukup lama dan ada wajah haru di wajah dia. Lalu dia katakan kata-kata begini, apakah kamu bisa memahami ini semua? Ketika itu saya bilang, ya Pak Sarwo, saya bisa memahami itu semua terjadi. Dia memberikan tangannya pada saya dan dia memeluk sekali lagi persis seperti 2 tahun yang lalu. Ada semacam pengakuan terhadap perbuatannya yang salah, yang keliru. Kemudian ada semacam pernyataan minta maaf dengan menjabat dan memberikan tangannya pada saya. Dan saya tidak merasa saya menang, saya merasa di atas angin, enggak. Justru saya menjadi semakin hormat pada dia. Itu saya selalu yakin bahwa pada dasarnya mereka-mereka itu juga punya hati nurani. Seperti halnya almarhum Letnan Jenderal Sarwo Edy. Dengan sangat kesatria dia katakan bahwa mungkin saja tindakan saya ketika itu keliru. Itu sangat menggugah saya dan itu membuat saya sangat respect pada dia. Ada jiwa kesatria yang dia sampaikan secara nyata dan saya berharap itu menular pada kalangan militer lainnya.